Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Puji dan rasa syukur tiada henti kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam kita tujukan kepada junjungan tertinggi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga juga sahabat beliau, di mana di hari yang penuh berkah ini kita dapat kembali berkumpul secara online untuk mengikuti kajian Al-Qalam bersama Bapak Kiai Haji Dr. Ali Nurdin MA untuk mentadaburi surat Al-Baqarah ayat 240 sampai 242, yaitu yang berakal dapat mengambil pelajaran. Saya Rima Wirasakti mengundang rekan-rekan sekalian apabila ada pertanyaan yang hendak diajukan dapat dituliskan melalui chat dan sesi tanya jawab akan kami bacakan di bagian akhir kajian ini sekitar 15 menit. Baik, kami persilakan kepada Pak Ali Nurdin untuk memulai kajian. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, mari kita dengan niat yang ikhlas kita memohon kepada Allah, semoga kajian kita sore ini dapat berlangsung dengan baik dan membawa keberkahan. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan lanjutkan dan sekarang sudah masuk, alhamdulillah ini ya, di surah Al-Baqarah ayat 240. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Fa in kharajna fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf. Wallahu azizun hakim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan orang-orang yang akan mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri, hendaklah membuat wasiat untuk istri-istrinya, yaitu nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkannya dari rumah. Tetapi jika mereka keluar sendiri, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri dalam hal-hal yang baik. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Iya, ini yang kemudian masih sedikit kelanjutan tentang seputar masalah hal-hal hukum yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga ya. Nah, apabila tanda-tanda kematian seorang suami sudah dekat, kira-kira begitu ya. Kemudian apa yang dia lakukan adalah agar tetap menjadikan ataupun memperlakukan istri itu tinggal di rumah suami. Ini konteksnya kan konsistensi antara yang memberi nafkah wajib itu suami, maka harta benda termasuk rumah tinggal, kendaraan milik suami kan gitu. Nah, dalam perjalanan waktu kehidupan keluarga itu kan tidak selalu modelnya sama seperti itu. Dalam prakteknya ada yang kemudian istri ketika awal membangun rumah tangga juga ikut berkontribusi, misalnya apa? Dengan membawa bawaan pemberian orang tuanya, ya, berkontribusi dengan ikut membantu mencari nafkah, begitu ya, berkontribusi dengan bahkan kemudian malah memberikan bekal atau modal untuk suami berusaha. Nah, hal-hal seperti itu tidak termasuk di cover dalam ayat ini. Nah, ayat ini kan konteksnya itu hanya dalam aturan konsistennya di Al-Quran. Memang yang wajib mencari nafkah itu adalah suami. Sehingga kemudian istri itu diberi nafkah. Sehingga yang harus wajib menyiapkan tempat tinggal, menyiapkan biaya hidup, nafkah, atau bahasa kasarnya yang membuat kopi, sarapan, itu harusnya memang suami. Gitu loh. Gitu. Kira-kira begitu ya. Nah, tapi kemudian kalau seperti itu maka kemudian ini inline dengan ketentuan ini. Dan kalau kemudian kamu wahai suami ya sudah mulai kelihatan dekat tanda-tanda ajalnya, apa tahu tuh orang itu tanda-tanda ajal? Kok di ayat ini dikatakan ya bahwa kemudian kalau sudah yang akan mati. Ya sebetulnya kalau tanda secara spesifik tidak dijelaskan ya, tapi bahwa setiap orang akan mati itu pasti gitu.
Satu hal yang jelas di Al-Quran, di ayat yang lain dikatakan kita itu tidak tahu di mana akan kita dipanggil oleh Allah. Atau bahasa ayatnya itu di bumi mana kita akan mati kita nggak tahu. Itu termasuk menjadi salah satu rahasia atau misteri di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lihat ayatnya, surah 31 ayat 34. Surah Luqman ya, di mana Allah berfirman ada 5 hal ini yang menjadi di antara contoh misteri yang ditahui sisi Allah. Di antaranya apa? Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat. Dan Dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Mengenal. Nah, itu poin kalimat yang mengatakan tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Ya, kita tidak tahu kapan dan bagaimana kita akan dipanggil oleh Allah, tapi sesuatu itu memang pasti terjadi. Tidak ada orang yang tidak mati. Setiap yang bernyawa akan mati. Nah, itu berulang-ulang disebut di Al-Quran untuk menunjukkan bahwa kematian itu sebagai sebuah kepastian. Bahkan di ayat yang lain itu informasinya itu agak sedikit unik ya. Uniknya itu meskipun ini pasti, tapi Allah sampai menegaskan dengan kalimat penegasnya cukup banyak gitu. Kita lihat ya, surah 23 Al-Mu'minun ayatnya yang ke-15. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Summa innakum ba'da dzalika lamayyitun." Begitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian setelah itu sungguh kamu pasti mati. Nah, pakai redaksinya itu loh. Kemudian setelah itu sungguh pasti. Sebetulnya 3 itu. Kamu benar-benar akan mati begitu. Inna itu sungguh ya, innakum ba'da dzalika lamayyitun. Lamnya itu artinya pasti. Kemudian innakum lamayyitun itu namanya jumlah dalam kalimat nominal, itu maksudnya sebuah kepastian juga. Jadi kalau letter luck-nya kira-kira bunyi sungguh pasti kamu benar-benar akan mati. Nah, pertanyaannya, wong mati itu, wong orang nggak beriman aja ya percaya mati itu pasti itu. Kenapa kok di sini Allah sampai menggunakan kalimat penegas sungguh pasti kamu benar-benar akan mati? Gitu ya. Seandainya Allah itu berfirmannya di ayat ini misalnya mengatakan kamu akan mati, kita udah percaya kok, udah yakin gitu bahwa orang akan mati. Tapi kok kenapa Allah sampai menggunakan kalimat penegasnya sungguh pasti kamu benar-benar akan mati? Nah, jawabannya di antaranya kita temukan di surah 30 ya, surah Ar-Rum ayat yang ke-7. Allah berfirman, "Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun." 30 ayat yang ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mereka mengetahui yang lahir tampak dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Iya, ini faktor penyebabnya. Kebanyakan manusia itu taunya itu hanya di kehidupan dunia ini saja. Meskipun hati kecilnya mereka umumnya manusia percaya beriman kepada kehidupan setelah mati, tapi terlalu sibuk dengan hiruk pikuk kehidupan dunia, ini akhirnya mereka urusan akhirat menjadi lalai. Ya, ini yang kemudian Allah kenapa pakai redaksi sungguh pasti kamu benar-benar akan mati. Nah, di antaranya hikmahnya begitu. Sehingga ayat ini ingin mengingatkan bahwa setiap orang akan mati, gitu ya. Nah, kemudian kaitannya perintah ayat yang sedang kita tadabbur ini yaitu apabila tanda kematian. Nah, tanda kematian itu kemudian di ayat yang lain itu yang juga disebut pasti itu diharapkan untuk memberikan wasiat atau semacam himbauan, atau dalam ayat ini dikatakan janganlah kamu kemudian membiarkan istri dalam keadaan yang terkatung-katung. Nah, mari kita lihat contoh ayatnya misalnya di surah nomor 2 Al-Baqarah ayat 180. Allah berfirman, wa idza hadhara ahadahumul maut, ini agak mirip ya dengan ayat ini, wa idza hadhara ahadahumul maut qala inni tubtul an, dan seterusnya.
A'udzubillah. Intabil wasiyah. Ya, Maaf Pak. silakan Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Diwajibkan atas kamu apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, ini sudah pernah kita bahas ya. Ayat ini berkaitan dengan ketentuan tentang wasiat, tapi diyakini ayat ini turun sebelum ketentuan waris itu diturunkan. Begitu ayat waris diturunkan, maka wasiat untuk orang tua, wasiat untuk kerabat yang memang menjadi ahli waris itu tidak berlaku kalau ini kaitannya dengan harta, kecuali kalau wasiat tidak berkaitan dengan harta. Ya, misalnya tentang pesan-pesan kebaikan, tentang nilai-nilai yang positif yang selama ini dipegang oleh keluarga harus tolong dilanjutkan, misalnya gitu, itu boleh saja. Tapi kalau itu berkaitan dengan harta benda, wasiat itu hanya ditujukan kepada orang yang menurut syariat tidak berhak mendapat warisan. Ya. Maka kalau seorang ibu dapat, seorang istri otomatis, anak apalagi. Ya, jadi kalau ketiganya ada itu dapat bagian semua itu. Ya. Tapi kalau kemudian di luar tiga itu, nah itu kalau ada tiga nggak dapat. Contoh misalnya adik nggak dapat kalau ada ketiga itu. Nah, ada misalnya cuma dua, ada adik, ada anak misalnya gitu ya, istri nggak ada, orang tua nggak ada, adik juga nggak dapat. Nah, kalau anak ini memang posisinya bisa namanya menghabiskan. Ya, maksud itu menjadi penghalang untuk semua. Nah, kecuali kalau anak tidak ada, kok adanya orang tua, adanya istri, maka di sini saudara. Oke, ya, ini sekelumit saja gitu. Nah, berkaitan dengan wasiat itu juga konteks tentang istri, karena istri dapat bagian tersendiri dalam agama kan. Bagian istri itu berapa kalau dalam warisan? Mari kita lihat surahnya nomor, ini agak panjang ayatnya. Surah nomor 4 An-Nisa ayat yang ke-12 ya. Ini ayat tentang seputar warisan. Berapa atau bagian seorang istri kalau suaminya wafat yang meninggalkan harta milik suami. Tapi kalau suami yang wafat itu memang selama hidup hartanya milik istri, berarti nggak ninggalin warisan gitu loh. Karena ada suami istri itu memang seorang suami itu ya mungkin kondisinya terbatas gitu ya. Ada harta sih tapi nggak punya peninggalan sama sekali. Ini yang membeli tempat tinggal istri, kendaraan punya istri atas nama, atau mungkin sejak awal sudah dihibahkan ke istri misalnya gitu ya. Maka kemudian di sini ya suami ketika meninggal tidak meninggalkan apapun, berarti apa? Ya tidak ada yang perlu dibagi. Loh itu rumah kan milik istri. Ya istri nggak, ya memang punya istri ya sudah gitu kan. Kan ada model yang suami itu NO ya. NO itu artinya numpang urip. Nah, kira-kira gitu. Tapi nggak usah kenceng-kenceng ya, gitu nggak usah. Baik, kita lihat contoh ayat, tapi agak panjang nggak apa-apa ya. Itu ayat mengatakan walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan bagianmu, suami-suami, adalah 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat 1/4 dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau dan setelah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau dan setelah dibayar hutang-hutangmu. Iya, udah Mbak, sebentar aja. Ya, Oke, baik, Pak. sudah Terima clear kasih. contoh suami istri. Kelanjutannya itu kalau berkaitan dengan saudara ya. Ini contoh pembagiannya seperti itu. Selalu kemudian diikuti kata-kata setelah wasiat ditunaikan atau bayang utang dibayarkan. Bagaimana Pak kalau ya almarhum yang meninggal itu ternyata lebih banyak utangnya dari asetnya? Gitu ya. Bagaimana itu kalau yang meninggal lebih banyak utangnya daripada asetnya. Nah, disitulah kemudian berlaku ketentuan. Ya, kalau anak itu berbakti, ya maka kemudian anak hendaknya menyelesaikan utang warisan utang orang tuanya. Nah, gitu. Kalau pas warisi hartanya mau kok giliran utang nggak mau, ini kan masalah juga. Tapi itu nanti kita lihat
di kesempatan lain seputar itu. Nah, spirit dari ayat ini sekali lagi ingin mengajarkan, dan Islam ingin mengajarkan bahwa hendaklah keluarga atau satu masyarakat itu tetap menghormati seorang istri ketika sudah wafat suaminya. Dalam hal ini seorang janda ya. Karena apa? Di masa dulu ketika ayat ini turun, konteksnya itu umumnya seorang janda itu kurang mendapatkan hal yang sewajarnya, ya kurang dianggap lah, kira-kira begitu ya, kurang dianggap sebagai, ya bahkan ada dianggap sebagai seperti benda begitu ya, bisa dioper-oper atau bisa diwarisi oleh anak tirinya dan seterusnya itu. Nah, tentu Islam datang untuk meluruskan hal seperti itu. Ya, nah maka spirit ayat yang lain mengajarkan agar apa? Ya sebetulnya laki perempuan dalam Islam itu tidak dalam posisi untuk saling merasa lebih unggul, tidak, sama. Ya, maka ini perlu kita terus perjuangkan ya, bagaimana seorang wanita juga punya hak yang sama untuk meraih kemuliaan hidup dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing punya hak untuk meraih kebaikan. Kalau ada bias penafsiran, pemahaman seakan di masyarakat kita kalau seorang wanita itu atau perempuan itu punya sekian banyak keterbatasan kendala sosial, itu adalah pemahaman, bukan ajaran yang sebenarnya. Mari kita lihat beberapa contoh betapa ajaran kita yang sebenarnya itu sangat liberatif, memberikan pandangan tentang perempuan ini ya sebagai mitra bagi laki-laki. Kita mulai dari surah 4, surah An-Nisa ayat 32. Allah berfirman, surah 4 ayat 32, "Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd, lirrijali nasibun mimma iktasabu walin-nisa'i nasibun mimma iktasaban, was'alullaha min fadlih." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Iya. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, demikian juga bagi perempuan ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Itu kalimat yang secara tegas menempatkan bahwa posisi seorang perempuan sama begitu ya, saya dalam hal memperoleh kesempatan meraih kebahagiaan hidup. Nah, ini yang saya kira perlu harus terus kita perjuangkan, karena di masyarakat yang lain itu, apalagi kita bersyukur karena kita jauh lebih maju daripada beberapa berita yang kita dengar di negara-negara Timur Tengah. Ya, misalnya di Iran, di Pakistan, termasuk apalagi Afghanistan ya, mereka perempuan itu betul-betul tidak bernilai, tidak berharga, kayak mirip di zaman dulu gitu ya. Nauzubillahi min dzalik gitu. Mari kita lihat ayat yang lain. Surah nomor 4, surah An-Nisa ayat 124. Allah berfirman 124 surah 4. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna naqira. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan barang siapa mengerjakan amal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dizolimi sedikit pun. Iya, perhatikan kata baik laki-laki maupun perempuan. Nah, kata-kata itu ya redaksi yang mengatakan yang berbuat kebaikan, yang bekerja dengan baik, sungguh-sungguh laki maupun perempuan, mereka mendapatkan hak yang sama. Baik ganjaran di dunia berupa kemajuan, keberhasilan, maupun ganjaran kelak di akhirat, yaitu ridha dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lebih spesifik kehidupan dunia yang baik juga dijanjikan baik laki perempuan. Ini ditegaskan Allah dalam firman-Nya di surah nomor 16, surah An-Nahl ayat 97. Allah berfirman, hampir mirip ini ya, cuma ini lebih spesifik bahwa akan diberikan balasan di dunia yang baik. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik.
dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Iya, maka pasti kami akan memberikan balasan yang lebih baik. Pasti ya. Kami akan memberikan balasan yang lebih baik, baik di kehidupan dunia, terlebih juga kelak nanti di akhirat. Ya. Ini di frase bagian awal di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang seperti itu. Nah, di ayat 240 ini Allah kemudian menutup dengan pernyataan bahwa wallahu azizun hakim, dan Allah yang maha perkasa. Makna aziz yang salah satu artinya adalah perkasa, artinya apa? Tidak dapat dikalahkan oleh siapapun dan apapun. Itu Allah yang maha perkasa. Sehingga kemudian seorang penguasa atau raja yang raja sekalipun di dunia ini, top-top, tetap saja itu mereka adalah makhluk ciptaan, bukan yang menentukan diri mereka sendiri. Maka Allah yang memberi kerajaan siapa yang kehendaki, kekuasaan siapa yang dikehendaki. Kita lihat ya surah 3, surah Ali Imran ayat 26, Allah berfirman, "Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka liman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh Engkau maha kuasa atas segala Nah, sesuatu. ini ya, katakanlah wahai Nabi, ya Allah yang memberikan kepada siapa kekuasaan itu dititipkan, diamanahkan, menjadi pemimpin, menjadi presiden, menjadi kepala daerah, itu semua Allah yang atur urusannya. Maka kalau orang menyadari seperti itu, ya nanti kalau sudah musim kampanye capres itu ya harusnya enggak usah terlalu ngegas gitu ya. Enggak terlalu ngegas mendukung capresnya gitu. Wah, itu kopinya enak banget, Mbak. Mantap itu. Ya misalnya enggak Aduh, usah mohon maaf ya Bapak. biasa aja itu dukung capres ya monggo aja lah, bahkan mau jadi tim ses ya silakan, tapi enggak usah terus mutus persaudaraan, pertemanan gitu loh. Jadi dibikin enak-enak aja gitu. Ini kalau udah urusan politik itu terus ngegas bawaannya itu. Bawaannya ngegas panas, apa namanya, menyebarkan berita-berita hoax berkaitan dengan lawan politiknya. Wah, itu nggak cocok plus itu. Maka yang seperti itu kenapa dilarang ya, kalau orang sedang di mimbar agama itu mbak-mbak seperti itu dilarang, itu karena ya sering politisasi seperti itu. Judulnya sesama muslim bahkan sekeluarga bisa berantem gara-gara beda pilihan politik. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan hakim? Kan wallahu azizun hakim. Allah Maha Perkasa. Nah, digandingnya dengan kata hakim setelah kata aziz itu untuk menghilangkan kesan. Kalau Allah yang Maha Perkasa itu nanti ada dugaan ketetapannya itu semena-mena, keputusannya itu menganiaya. Nah, gitu ya. Karena kalau manusia perkasa itu kan terkesan akan diktator. Kalau punya apa yang disebut sebagai kekuasaan penuh gitu ya, itu jadi diktator, itu kalau manusia. Nah, kalau Allah meskipun memiliki kekuasaan mutlak, ya semutlak-mutlaknya, tapi hakim. Nah, yaitu apa? Bijaksana. Apa itu makna bijaksana? Gabungan antara baik dan adil, itu bijaksana itu. Ya, artinya apa? Bersikap adil dan membawa kebaikan. Itu namanya adalah sifat hakim. Maka terjemahan kita bijaksana. Maka dari orang yang memahami bahwa Allah itu maha bijaksana, maka yang ada apa? Husnudzon terus sama Allah. Semua keputusan Allah atas hidup hambanya, makhluknya pasti baik gitu loh. Kita lihat ya firman Allah contohnya di surah 4 An-Nisa ayat 79. Allah berfirman, "Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka linnasi rasula wa kafa billahi syahida." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu Muhammad menjadi rasul kepada seluruh manusia
dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Iya, kebajikan apapun itu dari sisi Allah. Sedangkan keburukan dari dirimu sendiri. Ya, ini menggambarkan bahwa semua yang Allah tetapkan, semua yang Allah putuskan, semua Allah yang kehendaki dalam kehidupan ini, wabil khusus kehidupan manusia pasti baik gitu ya. Kalau toh manusia menyebut tidak baik itu kan pikirannya, karena pikiran yang dikombinasikan dengan nafsunya. Maka tidak baik judulnya manusia. Tapi aslinya tidak ada yang disebut tidak baik dari Allah. Semua yang dari isi Allah, keputusan Allah, ketetapan Allah itu pasti baik. Maka kita harus husnudzon, harus berprasangka baik selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin salah satu rumus yang sering kita sampaikan ya, dan beberapa kesempatan, di antaranya apa? Kalau kemudian kita berdoa, ya berusaha, terus tercapai keinginan, terhajat, ya itu kita bersyukur, kita senang gitu ya. Berarti apa? Keinginan yang berasal dari kita itu terkonfirmasi diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hal-hal yang baik begitu. Nah, kalau kemudian kita kok merasa belum baik, maaf kalau kita keinginan belum tercapai, hajat belum terkabul. Nah, maka kemudian apa? Yang berlaku atas kita adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu juga harus kita sikapi dengan kebahagiaan yang sama. Karena apa? Sekali lagi, semua ketetapan Allah itu adalah baik. Nah, tapi seringkali manusia karena keterbatasan, nah kata kuncinya apa? Keterbatasan pengetahuannya atau informasi yang diperolehnya. Maka melihat sesuatu yang sebetulnya baik kelihatan buruk. Contoh, ada orang yang terlambat. Wah, ini kan akhirnya kecewa. Kok kenapa keterangan bersalah itu? Padahal sebetulnya itu cara Allah untuk menyelamatkannya dari kecelakaan dan seterusnya. Kita lihat surah 2 Al-Baqarah ayat 216. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kutiba 'alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Itu poin kita di tengah ayat sampai terakhir ya. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik. Boleh jadi kamu menyenangi sesuatu, padahal itu buruk. Allah Maha mengetahui, kalian tidak mengetahui. Nah, itu alasannya saya kira gitu. Nah, kita meyakini bahwa keputusan Allah itu adil dan baik, maka disebut dengan hakim. Dengan dasar apa? Dengan dasar keyakinan atas Allah itu dua hal. Apa itu? Allah tidak akan pernah berbuat zalim kepada manusia. Itu poin penting. Surah 10 ayat 44 di antara contoh ayatnya mengatakan demikian. Surah 10 Yunus ayat 44, innallaha la yadlimun nasa syai'an walakinnan nasa anfusahum yadlimun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun, tetapi manusia itulah yang menzalimi dirinya sendiri. Iya, Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun, tapi manusia itu yang zalim terhadap dirinya sendiri. Nah, poin situ. Poin yang kedua, basis untuk kita husnuzon kepada Allah yang maha bijaksana itu apa? Bahwa Allah tidak mungkin memberi ujian hidup, memberi beban kehidupan di luar kesanggupan kita. Itu kan semakna sebetulnya. Karena kalau sampai Allah itu membebani di luar kesanggupan, namanya kan zalim. Padahal Allah tidak zalim. Kita lihat surah nomor 23 ayat yang ke-62. Surah 23 ayat 62 Allah berfirman, "Wa la nukallifu nafsan illa wus'aha wa ladaina kitabun yantiqu bil haqqi wa hum la yuzlamun." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Dan pada kami ada suatu catatan yang menuturkan dengan sebenarnya, dan mereka tidak dizolimi atau dirugikan. Iya, ini ya, ini kurang lebih pengertian pelajaran yang dapat kita peroleh dari 240 surah Al-Baqarah. Kita lanjutkan 241, Bapak Ibu sekalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ini masih kelanjutan ya, tentang seputar bagaimana kehidupan dalam rumah tangga yang kalau kemudian mungkin mengalami masalah, ada problem,
Di ayat ini aturan tentang bagaimana seorang suami harus tetap memperhatikan istrinya kalau sudah terjadi tolak atau perceraian. Allah berfirman, "Walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan, hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa. Iya. Perempuan yang atau seorang istri yang diceraikan suami, maksudnya gitu loh. Istri yang diceraikan suami, berikanlah mut'ah. Apa mut'ah itu? Ya pemberian dari seorang suami kepada istrinya. Yang telah itu namanya. Karena kalau pemberian suami kepada istri yang sah itu namanya nafkah wajib, ya. Tapi kalau kepada istri yang sudah diceraikan dan itu berada di masa iddah, namanya nafkah iddah. Beda lagi itu. Nah, nafkah mut'ah itu adalah bentuk nafkah untuk menghibur ya kepada istri kalau kalau suami kemudian menceraikannya. Kan tentu kan istri sangat berduka kan, sedih sekali gitu. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau kasusnya yang minta cerai istri? Nah, gitu. Apakah istri kemudian memberi mut'ah kepada suaminya? Jawabannya tidak. Ya, tidak. Cuma kalau kemudian apa yang disebut sebagai gugat cerai seorang istri itu kemudian pandangan dalam Islam berbeda-beda. Ini agak berbeda dengan pandangan dalam undang-undang ya. Dalam undang-undang itu kemudian ya ada hal yang tidak begitu spesifik diaturnya gitu. Tapi kalau dalam konteks agama kita, kalau kemudian yang menggugat cerai itu adalah seorang istri dan itu disebabkan perilaku suaminya ya yang bersalah, maka tetap wajib mendapatkan mut'ah atau nafkahnya ya. Tapi kalau yang bersalah adalah istri, ya, istri salah tapi malah gugat suami, nah itu nanti kebijakan hakim yang akan menentukannya. Tapi poin kita adalah pada ayat ini berisi tuntunan apa? Tuntunan bahwa kehidupan rumah tangga lagi-lagi kalau sampai terjadi kasus perceraian itu tidak boleh menelantarkan atau menjadikan istri sebagai victim atau kurban. Nah, disitulah maka Allah memuji seorang suami hendaklah tetap memberikan mut'ahnya kepada istrinya, mantan istrinya itu. Itu adalah haqqan 'alal muttaqin. Menjadi hak ya, menjadi semacam apa? Sebagai tanda kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, bertakwa ya, bukan takwa. Kalau takwa itu beda, takwa takut istri tua, beda. Yang bertakwa seperti apa dalam Al-Qur'an misalnya gitu. Nah, kalau kita lihat beberapa ciri orang yang bertakwa yang lain itu secara umum memang orang yang menunjukkan etika yang baik. Menunjukkan apa itu semacam akhlak yang mulia, hubungan-hubungan sosial yang baik. Itu ciri orang bertakwa sebetulnya. Jadi kalau Al-Qur'an itu ketika menyebut orang-orang bertakwa secara umum itu yang digambarkannya itu orang yang akhlaknya mulia. Ya tentu saja tentang ibadahnya hablum minallah yang tetap standar gitu ya. Mari kita lihat contoh misalnya di surah 3 Al-Imran ayat 134. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Ya, di ayat ini malah sama sekali tidak disebut faktor hablum minallahnya ya. Meskipun kita tidak boleh menyimpulkan langsung berarti nggak perlu, itu bukan. Nanti di ayat yang lain kita temukan bahwa hablum minallah hubungan kita kepada Allah berkait dengan ibadah-ibadah ritual dan intinya atau yang paling pokok sholat tetap itu menjadi ciri orang yang bertakwa. Tapi menariknya Allah ketika membahas kata-kata orang bertakwa itu diantaranya adalah
yang menonjol akhlaknya, perilaku sosialnya, termasuk akhlak terhadap keluarganya, akhlak terhadap pasangannya, gitu ya. Maka cukuplah seorang itu dinilai agamanya baik kalau kemudian perilaku akhlaknya baik dengan keluarganya. Sehingga agak aneh ya kalau ada orang yang kelihatannya ibadahnya terhadap kepada Allah dalam ibadah ritual baik gitu ya, rajin, tapi kok kemudian dengan keluarganya ndak akur, dengan kerabatnya ndak akur, dengan tetangganya ndak akur, dengan apalagi misalnya pasangannya ndak benar. Nah, ini tentu menyalahi aturan. Nah, yang paling utama apa? Ukuran-ukuran itu adalah ketika seseorang memiliki akhlak yang luhur dalam hablum minannasnya itu. Nah, satu lagi, bahwa Al-Quran juga menyebut orang bertakwa bukan berarti orang yang sama sekali tidak punya kesalahan. Bukan orang yang kemudian tidak pernah berbuat salah. Atau tidak ada niatan berbuat salah, misalnya gitu ya. Ini kita lihat contoh, ada 2 ayat ini yang menarik ini. Kita lihat surah 3 ayat 135. Masih kelanjutan tadi, ini juga orang bertakwa itu siapa? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzolimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Iya, dan orang-orang yang apabila berbuat dosa atau perbuatan yang mendolimi diri sendiri, dia segera mengingat Allah. Itu orang bertakwa. Maka sering kita sampaikan, orang bertakwa itu bukan orang tidak punya dosa, tapi orang yang menyadari kesalahan kekhilafannya untuk selalu mohon ampun dan meminta maaf kalau itu dosa dengan sesama. Atau dalam bahasa ayat yang lain itu, kalau dia lihat ada dorongan dalam hatinya untuk berbuat salah, untuk berbuat dosa, dia segera melihat kesalahan. Dah itu salah, maka dia sadari itu, terus tidak dilakukan. Ini juga orang bertakwa. Kita lihat ya, surah nomor 7, Al-A'raf ayat 201. Allah berfirman, innalladzina taqaw idza massahum tha'ifun minasyaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka dibayang-bayangi pikiran jahat atau berbuat dosa dari setan, mereka pun segera ingat kepada Allah. Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Iya, orang-orang yang kemudian dibayang-bayangi atau ada dorongan yang negatif dalam hati untuk berbuat salah, dia segera mengingat Allah. Nah, maka dia melihat kesalahannya, terus kemudian dia tidak dilakukan. Dalam konteks hadis Nabi, orang seperti itu malah mendapat pahala. Pahala itu kapan? Ketika seseorang punya niat hasrat untuk berbuat baik, kok nggak diteruskan karena menyadari kesalahannya. Itu hebat tuh. Berarti dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau sebagian ulama itu mengatakan yang terpenting di zaman akhir itu kok kita bisa menjaga orang kuat itu kalau kita bisa kuat ya untuk tidak berbuat zalim, untuk tidak berbuat dosa besar, untuk tidak bermaksiat. Itu udah hebat prestasi itu. Ya, daripada orang yang rajin ibadah tapi terus kemudian juga berbuat dosa. Nah, gitu loh. Maksudnya berbuat dosa besar ya, misalnya gitu. Maka itu berarti lemah sebetulnya. Yang disebut kuat itu kalau atas apa yang dilarangnya kita berusaha untuk menahan diri menjauhnya. Meskipun kan ibadah taat kita biasa-biasa aja gitu ya. Nah, karena Rasulullah mengatakan demikian, manahaitukum anhu fantahu. Yang kularang jauhi, itu nomor 1. Baru wama amartukum fa'tu minhu masata'tum. Yang kuperintah lakukan semampumu. Nah, maka yang pertama yang harus kita perjuangkan dalam hidup ini sebagai seorang yang beragama itu menjauhi hal-hal yang dilarang. Nah, itu semampu kita jauhi. Baru kemudian melaksanakan perintah sesuai kesanggupan. Oke, kita lanjut sekarang. Nah, inilah inti ya dari tema kita hari ini, ayat yang ke-242, ayat 242. Kenapa kemudian ayat ini kita jadikan angkat sebagai judul, yaitu apa?
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu ayat-ayatnya agar kamu mengerti. Iya, maka mengambil hikmah bagi orang-orang yang mengerti, mengetahui, ya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya, maksudnya ayat-ayatnya itu apa? Petunjuk-petunjuknya yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga, seperti yang dijelaskan di ayat-ayat sebelumnya, sampai dari ayat yang ke-220, misalnya ya, 225, 226, sampai ayat sekarang 240. Ini kan ayat tentang problem kehidupan rumah tangga ya. Ya, ini penutupnya di sini. Penutupnya demikianlah Tuhanmu menerangkan ayat-ayatnya agar kamu berpikir la'allakum ta'qilun, agar kamu mengerti. Di Al-Qur'an kata ta'qilun yang kata dasarnya kata akal, agar kamu memikirkan, agar kamu mengerti, agar menggunakan akalmu, itu menunjukkan bahwa dorongan kuat atas Al-Qur'an gimana kita diberi anugerah kemampuan berpikir itu digunakan. Gitu. Kenapa? Kita tidak temukan ya di dalam ayat Al-Quran yang jumlahnya 30 juz, 114 surat, 6.200 ayat lebih itu, satu ayat yang menegaskan kata akal dalam bentuk kata benda. Al-aqlu misalnya, nggak ada. Semua ayat yang menggunakan, yang menjelaskan kemampuan berpikir manusia itu menggunakan kata kerja. Nah, maka di sini para ulama mengambil kesimpulan bahwa Al-Quran itu begitu kuat mendorong agar kita berpikir, agar kita sungguh-sungguh dalam menggunakan anugerah kemampuan berpikir ini sebagai pemandu kita untuk beraktivitas, bekerja, berkarya. Itu ya. Maka di sini Allah mengatakan, demikianlah kami jelaskan ayat-ayat kami agar kalian mengerti aturan Tuhan. Nah, kalau kita lihat juga ayat ini secara garis besar kan ada 3 Bapak Ibu ya. Ada 3 yang disebut ayat Allah itu. Mari kita lihat surah nomor 41 ayat yang ke-53. Ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Awalam yakfi li rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. Sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Iya, kami akan perlihatkan. Nah, perlihatkan. Ya, apa itu tanda atau ayat-ayat kami? Nomor 1 apa? Di segenap ufuk. Ini ayat jenis pertama. Maka segenap ufuk itu ya alam semesta ini itu ayat Tuhan. Kenapa matahari selalu berputar di garis ataupun demikian konstannya, demikian juga bulan, demikian juga planet-planet yang lain. Semua bergerak, berputar begitu stabil, konstan. Ini nggak mungkin kalau nggak ada yang ngatur. Nah, pastilah. Kalau karya manusia diatur aja bisa meleset kan, gitu. Ini bayangkan loh, teknologi apa yang sanggup untuk menjadikan benda-benda angkasa yang sedemikian luasnya itu kok tidak saling bertabrakan. Maka ini yang disebut ayat Tuhan berarti apa? Ada di balik itu yang mengendalikan, yang mengatur urusan itu. Satu, alam semesta itu bergantian akhirnya karena ada peredaran itu maka terjadi apa? Malam dan siang dan seterusnya. Yang kedua, ayat Tuhan itu apa? Diri kita sendiri. Nah, diri kita ini juga bagian dari ayat Tuhan. Manusia yang kemudian sehebat apapun tadinya kan jadi nggak apa-apa. Artinya apa? Lemah. Kita lihat ya ayatnya ya, surah 30 ayat 54. Ini yang menjadikan Allah itu tadinya kita lemah, kemudian menjadi kuat, setelah kuat menjadi lemah kembali. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah yakhluqu ma yasha' wa huwal 'aliyyul qadir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian Dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan berubah.
Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dan Dia Maha Mengetahui, Maha Kuasa. Ini contoh ya, bahwa ayat diri kita ini adalah ayat Tuhan. Itu contohnya, salah satunya itu, bahwa fungsi-fungsi organ tubuh kita itu tadinya lemah, terus kuat, dewasa kan. Setelah lemah, ya akhirnya menjadi lemah kembali. Contoh misalnya fisik kita ini, ya mau nggak mau itu kan menuju kepada kelemahan, pengurangan fungsi-fungsi fisik ini. Organ-organ tubuh mulai melemah, ya mata, terus pendengaran mulai berkurang. Itu sudah, mau sehebat apapun manusia, tetap pada akhirnya ujungnya mengalami lemah terus meninggal. Itu harusnya manusia berpikir. Ternyata nggak ada yang bisa mengendalikan itu. Isunya sekarang ada teknologi katanya bisa membuat abadi manusia. Misalnya gitu, nggak mungkin lah. Ya nggak mungkin. Kita lihat saja sampai sekarang ya. Artinya apa? Ini ayat bahwa kita itu makhluk yang diciptakan. Ya. Nah yang ketiga ayat itu apa? Al-Quranul Karim. Al-Quran juga ayat Tuhan. Jadi alam semesta, diri kita, terus Al-Quran. Inilah 3 ayat Tuhan, 3 tanda kehadiran kekuasaan Allah, 3 tanda adanya Allah, 3 tanda wujud ilmunya Allah. Nah, maka kalau kemudian misalnya bukan karena ilmu Allah lah, nggak mungkin lah. Bagaimana bisa membuat teknologi yang sedemikian dahsyatnya yang berlaku atas alam semesta dan diri manusia, demikian juga Al-Quran, maka disebut sebagai mukjizat Al-Quran itu. Kita ambil contoh misalnya, ada yang sudah diketahui manusia bagaimana kesesuaian antara Al-Quran dengan ayat-ayat lain itu kan demikian jelas. Contoh misalnya, di dalam Al-Quran itu penyebutan kata laut itu diulang sebanyak kurang lebih 82% jumlahnya. Dengan penyebutan kata darat. Ini kan sebanyak jumlah prosentase darat laut di planet bumi manusia. Nggak mungkin itu kalau itu karya manusia. Satu-satunya yakin kita bahwa itu adalah firman Allah. Maka atas orang yang ragu dengan Al-Quran sebagai firman Allah, Allah kasih tawaran, yowes itu bikinlah. Mari kita lihat ya, surah 2 ayat 23. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Ya. Nah, jika kamu ragu Al-Quran sebagai firman Allah, ya udah bikin aja. Yang seperti Al-Quran, tidak perlulah 114 surat, cukup satu surat yang pendek. Surah pendek kita kan tahu sudah hafal, malah inna atoina kulhu pendek, bikin 3 ayat aja. Nggak ada yang bisa bikin sampai sekarang. Karena apa? Memang Al-Quran firman Allah dari Allah, sedangkan manusia pastilah terbatas kemampuannya. Manusia itu kalau bikin sesuatu ya cocok untuk zamannya aja. Disebut viral itu kan berapa lama sih? Ya, nggak mungkin bisa viral terus kan. Coba bayang, ada nggak karya manusia yang disebut kemudian abadi? Enggak ada. Mau bentuk apa, arsitektur ya habis. Mau bentuk karya tulis ya tetap aja selesai. Tapi Al-Quran loh, bayangkan 15 abad yang lalu sampai hari ini dan bahkan sampai kiamat tetap solih likulli zaman makan, sesuai dengan perkembangan waktu dan tempat. Inilah bukti Al-Quran sebagai ayat Tuhan, bukti kemukjizatan dari Tuhan. Dan kita bersyukur kita telah dianugerahi itu. Oke, satu lagi ya, salah satu ciri orang berakal itu, ini penting ini ya, supaya kita mengerti. Apa itu? Mari kita lihat, surah 39 ayat 18. Allah berfirman di ayat ini, alladzina yastabi'unal qawla fayattabi'una ahsanah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yaitu mereka yang mendengarkan perkataan, lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Iya, orang-orang yang mau mendengar aneka macam ide positif, ide yang baik dari manapun sumbernya. Ya. Kemudian dia mampu untuk mengeksekusi, melaksanakan, mengambil yang lebih baik. Itu namanya orang cerdas. Jadi disebut orang pintar itu, orang berakal itu, ulul albab itu siapa? Yang open mind. Bersedia untuk kemudian
membuka diri, ya, dan bersedia untuk kemudian kalau ternyata pandangannya keliru untuk mengubah, mengambil yang lebih baik. Itu namanya orang pinter. Jadi tidak kemudian pokoknya, ya, pokoknya dari dulu gini, pokoknya dulu saya diajari gini, pokoknya di buku bunyinya gini, enggak begitu. Ya, tidak menutup diri yang akhirnya apa? Tidak siap menerima perubahan. Ya, itu masalah. Itu namanya orang BODOH, bodoh, gitu ya. Yang pintar apa? Bersedia untuk kemudian menerima, mendengar bahkan ya ide-ide baru, pendapat-pendapat orang, terbuka dan bersedia untuk mengubah pandangannya kalau memang itu keliru. Nah, itu yang disebut orang yang berakal, dan ayat-ayat Tuhan itu diperuntukkan hanya untuk orang berakal. Ya, hanya untuk orang yang berakal. Sedangkan orang yang menutup diri, bodoh, kalau kemudian akhirnya nggak dapat petunjuk, akhirnya susah menerima hidayah, yaitu karena memang kesalahannya atau karena sikapnya itu. Maka sikap oranglah yang menutup diri, akhirnya Allah tidak memberikan pencerahan. Ilustrasinya gampang. Kalau siang hari matahari bersinar terang, ada orang nggak dapat sinar matahari, bukan karena Allah nggak kasih sinar matahari, tapi posisi orang itu yang mungkin ngumpet, nah, maka nggak dapat. Artinya apa? Allah akan selalu membagi rahmatnya berupa pencerahan, berupa ilmu, berupa tambahan informasi, berupa hidayah petunjuknya. Untuk siapa? Untuk yang bersedia melayakkan diri untuk meraih hidayah itu. Oke. Begitu Mbak, terima kasih. Saatnya kita buka untuk sesi dialog kita. Monggo, kami persilahkan. Kakak Rima. Ya. Kakak Rima, ya. Oke. Sorry. Ya, terima kasih Pak Ali. Berikutnya kita langsung ke sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan nih Pak Ali yang mau ditanyakan. Dan salah satunya yaitu apa pendapat Pak Ali dan dalam pandangan agama, kan zaman sekarang tuh ada banyak laki-laki dan perempuan itu yang bertukar peran. Maksudnya peran suami istri gitu Pak. Jadi kayak suami yang mengurus di rumah, istri yang bekerja dan mencari nafkah. Itu bagaimana ya Pak kalau dalam pandangan agama Islam? Baik. Kita mulai dari sini ya. Dalam pandangan Islam, hukum itu ada dua macam. Yang pertama, hukum yang bersifat iltizami. Hukum bersifat iltizami itu artinya jenis hukum yang aturannya saklek sudah. Ikuti saja, sami'na wa ta'na. Itu contohnya apa? Hukum yang berkaitan dengan ibadah ritual kita kepada Allah. Itu hukum yang sifatnya iltizami itu. Contoh sholat, ya gerakannya begitu, nggak usah modifikasi. Jangan ada orang musyawarah, gimana supaya lebih sehat, rukuknya nggak hanya ke depan ya, gitu. Rukuk ke belakang, ya nggak boleh, tetap itu. Jumlah rakaat sholat begitu, gerakannya begitu, ya. Terus kalau misalnya apa, haji ya, sampai kiamat tetap harus ke Mekah. Haji nggak boleh ya, kalau ada yang pindah ke IKN misalnya, nggak boleh, karena IKN bukan tempat haji. Itu contoh, itu yang iltizami. Nah, yang kedua, ada hukum yang sifatnya irsyadi. Ini hukum agama yang berkaitan dengan hukum-hukum keluarga. Itu apa? Memberi petunjuk, tapi tidak terikat mutlak harus begitu. Ada kasus-kasus di mana kemudian meskipun tidak sesuai dengan petunjuknya, nggak apa-apa. Asal apa? Asal saling ridho. Nah, contohnya apa? Hukum keluarga. Contohnya tentang masalah ganti peran ini. Menurut aturannya, yang wajib mencari nafkah suami, istri itu dalam posisi diberi nafkah. Tapi kalau suatu saat ada dalam mungkin satu kasus gitu ya, kan ini nggak berlaku umum pasti. Satu kasus kok ada yang ganti peran, niatnya apa? Untuk kemaslahatan bersama di keluarga itu, ya nggak apa-apa. Asal masing-masing ridho. Itu ya, asal nggak apa-apa. Itu di dalam agama tidak sebagai kezaliman. Kata kuncinya apa? Saling ridho, saling rela. Maka perintah musyawarah di Al-Quran itu salah satu objek yang dimusyawarahkan itu adalah tentang keluarga. Contoh misalnya, mari kita lihat ayatnya, agak panjang gitu ya, nggak apa-apa ya. Surah nomor 2 ayat 233. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma radha'ah. Itu Pak, ayatnya agak panjang ini, Pak. Silakan. Baik, Pak. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh
bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Ahli waris pun berkewajiban seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapi dengan persetujuan dan permusyawaratan di antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Menurut aturan ayatnya dalam agama, kan menyusui hendaknya dilakukan selama 2 tahun. Gitu ya. Tapi kalau kemudian berdasarkan musyawarah, berdasarkan masukan-masukan, terutama kedua orang tuanya, ayah ibunya bermusyawarah, kayaknya ini gimana ya? Mau 2 tahun, udah hamil lagi. Ya, misalnya gitu kan nggak boleh nyusui kalau hamil kan. Makanya terus kemudian ya udah boleh disapai sebelum 2 tahun. Nah, itu contoh ya. Nah, itu demikian juga objek-objek yang lainnya, hal-hal lainnya, maka ada ruang untuk musyawarah termasuk warisan. Ya, ketentuan ahli waris telah ditetapkan dalam agama. Tadi salah satunya kita baca ayatnya surah An-Nisa ayat 11-12 dan ayat An-Nisa 76. Itu 3 ayat itu yang utama gitu ya. Nah, atas pembagian itu kok kemudian ahli waris bermusyawarah. Musyawarahnya apa? Kita terapkan sesuai syariat Islam ya. Oh, monggo bagus. Semuanya ridho, ikhlas Islam itu. Atau musyawarah ahli waris mengatakan khususnya ini bagi yang punya hak atas bagian yang lebih besar. Dalam ini siapa? Anak laki-laki. Misalnya anak laki-laki kemudian mengatakan atas warisan orang tuanya, kebetulan dia sendiri laki-laki, yang lainnya misalnya anak perempuan 3 gitu ya. Si kakak laki-laki mengatakan, udah aku nggak usah ambil. Warisan peninggalan ayah ibu cukup buat kalian semua. Berarti kan nggak melaksanakan syariat itu kan, yaitu nggak mengambil bagiannya kan, nggak mendapat bagian 1,5 gitu kan. Itu dalam agama gimana? Boleh. Ada yang mengatakan udah ambil dulu baru disedekahkan, ya silakan. Itu juga boleh. Itu bagus-bagus saja itu. Kenapa kok boleh? Karena waris itu hak, bukan kewajiban. Bukan kewajiban harus dibagi dulu, diwajibkan dibagi. Enggak, itu hak saja. Kalau sejak awal kemudian yang bersangkutan yang punya hak tidak mau menerima haknya, enggak apa-apa, boleh. Kuncinya apa? Ridho. Kuncinya apa? Rela. Nah, banyak kakak laki-laki yang seperti itu. Tapi yang masalah biasanya istrinya kakak. Nah, itu biasanya itu masalah itu ya. Nah, itu Mbak senyum-senyum Mbak Naja itu. Oke ya, itu poinnya ya. Jadi kalau ada yang ganti peran sepanjang rela, sepanjang kemaslahan untuk keluarga dalam agama kita, boleh berdasarkan alasan tadi. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Berikutnya ada yang nanya nih Pak, kan kadang-kadang kalau suami istri berantem terus berulang kali itu mengatakan cerai, itu sebenarnya udah jatuh talak atau tidak ya Pak? Baik, kalau kemudian hanya mengatakan saja, sementara pernikahan ini kan pernikahan yang resmi didaftarkan di KUA ya. Nah, ada surat nikahnya ya. Meskipun berulang-ulang, apalagi istri yang mengatakan cerai, 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 tapi nggak ngambil formulir ya nggak cerai. Jadi dalam konteks undang-undang kita yang itu juga berdasarkan hukum agama, yang berhak untuk menyatakan perceraian itu sudah jatuh adalah hakim. Gitu ya, hakim. Suami pun kalau saya ceraikan kamu, tapi kemudian dia tidak mengajukan ke pengadilan, ya secara hukum belum jatuh. Gitu ya. Meskipun secara syariat mungkin bisa saja jatuh secara syariat. Apalagi kalau orang itu misalnya, mohon maaf, nikahnya nikah siri gitu ya, nggak pakai pengadilan, ya sudah jatuh emang. Tapi kalau umumnya kita pernikahan yang normal, itu kan pernikahan yang resmi gitu ya, dicatatkan di KUA, ada surat nikahnya, terregistrasi di dalam ketentuan hukum, maka yang berhak untuk menyatakan bahwa telah terjadi perceraian itu adalah pengadilan. Yang itu nunggu pengadilannya, kalau nggak diadukan ya enggak. Meskipun mungkin bolak-balik ngomong, berbicara cerai gitu. Ya, maka kalau berantem nggak usah ngomong gitu deh, ya berantem aja gitu, nggak usah pakai cerai aja biar aman, ya, itu nggak ragu gitu kan. Terus ngomong apa ya, ngomong yang lain aja, nggak usah ngomong cerai. Ngomong itu ya ngomong sama pintu kayak atau sama piring gitu, biar nggak ada korban. Oke, makasih Mbak.
Ya, berikutnya dari Bu Ratna, Pak Ali, meninggalkan dosa itu jauh lebih sulit daripada melakukan kebaikan. Bagaimana kiatnya agar kita bisa konsisten meninggalkan dosa, terutama dosa yang berkaitan dengan hati? Iya, kita tidak diwajibkan untuk melakukan sesuatu yang di luar kemampuan kita ya, Bu. Mari kita lihat ayatnya. Surahnya nomor 2, Al-Baqarah, ayatnya 284. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah fa yakhlu ma yasha wa yu'adhibu ma yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya tentang perbuatan itu bagimu. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ketika turun ayat ini, yaitu redaksi yang mengatakan bahwa Allah akan memperhitungkan baik yang kamu nyatakan maupun yang kamu sembunyikan di dalam hatimu, itu terjadi ketidaknyamanan di kalangan sahabat tuh, Bu. Waduh, kalau yang dinyatakan dihisap oke lah ya, tapi kalau disembunyikan atau yang ada dalam hati dihisap juga, yuk kabut. Karena akan terlalu banyak kan perasaan hati negatif kita. Jangankan orang lain, kepada keluarga saja kadang-kadang muncul kan dalam hati itu rasa nggak sukanya, mohon maaf, rasa jengkelnya, itu kan. Itu kan nggak bisa dihindari begitu. Maka ketika turun ayat ini mereka itu kemudian merasa galau gitu. Duh, gimana ya? Kalau perbuatan ya sudah dinyata, misalnya mendolimi, mengucapkan kalimat-kalimat, itu kan sudah nyata itu. Itu dihisap itu wajar lah. Tapi kalau kerentek dalam hati itu, kok dihisap? Kan nggak, hampir mustahil gitu ya. Nggak mungkin manusia itu menghindari di mana hatinya itu nggak ada kerentek negatifnya. Nah, maka kemudian turun ayat yang menetralisir ini. Mari kita lihat lanjutannya, Mbak, 286-nya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir." Nah, ini Bu poinnya ya. Sehingga kemudian ya Tuhan kami, jangan Engkau hukum atas kesalahan dan kelalaian kami. Ya Tuhan kami, jangan Engkau beri beban yang berat seperti orang sebelum kami. Ya terutama Bani Israel dulu kan sebelum Muhammad itu kan bebannya berat banget tuh, Bu. Bayangkan kalau dosa itu, kalau ingin minta ampun, minta maaf, itu harus, kalau dosa besar bunuh diri ya. Kalau dosa kecil itu dosanya harus diumumkan di depan rumahnya. Itu baru tobatnya diterima. Kan kalau yang itu kan berat sekali, kita nggak mungkin bisa mau. Nah, ya, kemudian yang ketiga, ya Tuhan kami, jangan Engkau bebankan sesuatu yang kami tidak sanggup. Terutama tadi tidak sanggup untuk menghindari. Nah, tapi bukan berarti ini tidak bisa ya. Meskipun itu berat, kita harus ikhtiar untuk menjaga hati. Nah, bagaimana caranya supaya tidak punya hati yang kotor gitu ya, tidak punya hati yang, di antara caranya yang paling penting adalah kita selalu berusaha ini, Bu, hadir di majelis-majelis ilmu seperti ini. Di majelis mendengarkan firman-firman Allah, petunjuk Allah ya, kalimat-kalimat yang baik, berkumpul sama orang-orang soleh. Itu di antara cara yang paling cepat untuk kita selalu menjaga hati kita. Teringat supaya kalau hati ini mulai dikit-dikit melenceng, kembali lagi ke yang benar. Ada sedikit kotor, bisa tercuci lagi dengan bersih. Dan seterusnya ya. Kumpul sama orang-orang soleh, ini di antara gitu, dan di Al-Qulam ini insya Allah semuanya orang soleh ini. Nah, gitu ya, insya Allah. Karena ciri orang soleh itu kelihatan. Kalau kajian itu agak ngantuk, itu soleh. Nah, kira-kira gitu. Oke, terima kasih. Lanjut, Mbak Rima.
Baik Pak, berikutnya dari Ibu Ira. Assalamualaikum Ustadz Ali. Ayat yang berbunyi, keburukan itu adalah dari dirimu sendiri. Apakah musibah itu berarti keburukan? Sehingga jika kita mendapat musibah adalah karena keburukan dari kita. Atau apakah musibah itu jadi bagian dari cobaan? Di mana ada ayat yang berbunyi bahwa manusia itu pasti dicoba. Baik. Mari kita lihat ayatnya. Surahnya nomor 64 ayat yang ke-11. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan seizin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Tidak ada satupun musibah kecuali atas izin Allah. Barang siapa yang beriman, percaya bahwa di balik musibah itu ada kebaikan dari Allah, maka Allah akan memberi hidayah. Nah, gitu ya. Jadi terlepas apa motifnya Allah menurunkan satu musibah kepada hambanya, itu hanya Allah yang Maha tahu. Tapi satu hal, setiap musibah itu hanya bisa terjadi karena izin Allah. Dan ketika Allah izinkan, itu pasti baik. Jadi musibah tidak selalu bahwa itu sesuatu yang buruk, bukan sesuatu yang berarti itu Allah membenci kita atau marah sama kita. Enggak. Buktinya apa? Kekasih-kekasih Allah pun ya dapat musibah gitu. Misalnya Rasulullah, orang yang paling dikasih Allah, dicintai oleh Allah, kekasihnya Allah, ya enggak ada yang lebih dikasih ketimbang Rasulullah. Itu ya dapat musibah. Musibah apa? Putranya wafat. Musibahnya apa? Malah beliau itu sebelum jadi Rasul jadi yatim. Musibahnya apa? Kadang kalah perang juga. Itu. Jadi hal-hal yang menimpa Rasulullah itu ya hal-hal yang menimpa umum manusia juga, normal gitu. Maka meskipun beliau kekasih Allah, tidak terus berarti hidupnya senang terus, sehat terus, sukses terus, enggak. Ya biasa hidup namanya. Hidup ya ada ujiannya, cobaannya. Cobaan itu kadang musibah. Bahkan musibahnya lebih berat loh ya. Rasulullah itu putranya itu 6 wafat loh, bayangkan. Belum istrinya juga wafat. Mungkin kalau logika kita, ya Allah kenapa kok istrinya diwafatkan toh atau putranya kok diwafatkan toh? Mau ya didoain panjang umur sehat, doa Nabi kan makbul gitu. Mungkin logika kita kan begitu ya. Enggak, namanya Allah punya rencana ya. Dan itu pasti baik rencana Allah meskipun kemudian dibungkus dengan istilah musibah. Apakah musibah salah satu jenis cobaan? Iya, benar. Cobaan itu ada 2 macam. Kesusahan, itu namanya musibah, dan kesenangan. Yang dikhawatirkan Nabi atas umatnya ini ya Bu ya, itu bukan musibah malahan. Nabi itu mengkhawatirkan kalau umatnya diberi kesenangan. Kalau dibuka pintu-pintu kesuksesan, Nabi malah khawatir. Banyak yang nggak lulus kok. Gitu. Tapi kalau diberi maka kalau ciri suami hebat itu apa? Kalau pas sukses kok tetap istiqomah itu, tetap itu. Gitu. Tapi kalau sudah diberikan kesuksesan kok mulai kemudian mohon maaf ya agak error gitu ya, itu nggak cocok, nggak apa namanya, nggak lulus dengan ujiannya gitu. Maka kemudian ujian yang justru berat itu kalau kita diberikan suksesan. Nah, kalau kita diberikan istiqomah ketika kita sedang diberi kesuksesan, kita syukuri berita anugerah dari Allah. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya, berikutnya dari Bapak atau Ibu Simtrans. Assalamualaikum Pak Ali, saya baru dengar bahwa perasaan dan perilaku kita sebenarnya adalah kuasa atau dikendalikan oleh Allah. Jadi apabila kita husnuzon dan berbuat baik, maka Allah pun akan memberi kita perasaan tenang dan bahagia dengan apapun yang kita hadapi. Sedangkan kalau kita berbuat dosa atau suzon terhadap Allah, maka perasaan kita akan dibuat tidak tenang oleh Allah dan perilaku kita pun tidak dibuat baik. Benarkah bahwa manusia sebenarnya tidak punya kuasa atas perasaan dan perilakunya seperti penjelasan di atas? Jadi apakah dengan menjalani perintah Allah, maka akal kita dan perasaan kita dikendalikan Allah untuk selalu baik? Terima kasih. Betul itu Bu ya. Itu ungkapan yang sebetulnya sangat filosofis tinggi dan itu benar sebetulnya. Maka kita diajarkan ucapan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kemampuan untuk menolak keburukan, tidak ada kekuatan melaksanakan kebaikan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi narasi seperti itu benar adanya. Cuma kemudian jangan sampai orang menggunakan
substansi yang seperti ini untuk kemudian menyalahkan Allah. Ya Allah, kenapa kok dijadikan saya begini? Oh enggak, kamu punya pilihan. Nah, poin kita gitu, ditambahkan bahwa manusia dianugerahi Allah sifat merdeka memilih yang tadi. Mau perasaan positif, husnuzon sama Allah, atau negatif. Itu kita yang harus milih. Nah, kita milih cara, jalannya, tapi tidak bisa milih akibatnya. Nah, ini kuat kita sore ini ya. Kita bisa milih pendekatan caranya, mau milih yang baik itu, tapi kita nggak bisa milih akibatnya. Artinya gini, kalau kita memilih husnuzon, maka otomatis baik. Kalau kita memilih suudzon, otomatis buruk. Nah, nggak akan berlaku sebaliknya. Memilih husnuzon kok akibatnya buruk, nggak ada itu. Gitu ya. Maka kita bisa memilih pendekatan dan caranya, tapi tidak bisa, atau bisa memilih sebabnya, tapi tidak bisa memilih akibatnya. Oke, terima kasih. Ya. Berikutnya dari Pak Muhammad Ismail Akbar. Kalau dilihat firman Allah selalu ada padanan kata-kata iman dan kebajikan. Ada pula iman dan takwa. Dan bila kita lihat ayat surat 2 ayat 177, kebajikan adalah takwa. Berarti tanpa iman hidup kita tak bernilai dunia dan akhirat. Hanya bernilai dunia dan tidak bernilai akhirat. Apakah demikian Pak Ali? Betul sekali Pak Ismail. Itu kesimpulan yang benar ya, bahwa memang nilai kehidupan seorang itu ditentukan oleh dua hal, iman dan amal solihnya. Dan itulah inti takwa. Kalau hanya berbuat baik tanpa dasar iman, maka kebaikan itu disempurnakan Allah di dunia. Tapi kalau berbuat baiknya dilandasi dengan keimanan, maka yang diperoleh bukan hanya kebaikan dunia, tapi juga ridha Allah kelak nanti di akhirat. Oke, terima kasih. Baik, dan ini adalah pertanyaan terakhir barangkali. Apakah semua keinginan yang tercapai adalah tanda bahwa itu diridhoi oleh Allah, Pak Ali? Kalau itu keinginan yang baik, iya. Keinginan yang tidak menyimpang dari syariat agama, betul. Itu berarti keinginan yang tercapai, insya Allah itu berarti bagian dari yang diridhai oleh Allah. Tapi kalau keinginan itu negatif, bertentangan dengan syariat, meskipun tercapai, ya berarti nggak diridhoi. Misalnya apa? Ada orang ingin diam-diam ingin maling, nyuri, ternyata terlaksana, ya nggak diridhoi meskipun tercapai, gitu ya. Nah itu, jadi sepanjang keinginan kita itu sesuatu yang tidak bertentangan dengan perintah agama atau aturan agama, kok kemudian itu tercapai, insya Allah itu berarti diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Ali. Tadi adalah pertanyaan terakhir. Barangkali bisa ditutup dengan doa. Terima kasih Bapak Ibu. Mari kita hadirkan niat tulus kita, memohon kepada Allah untuk saudara-saudara kita dan kita semuanya. Mungkin ada kerabat keluarga yang sedang sakit, semoga Allah sembuhkan. Yang sedang punya kesulitan, kerumitan hidup, semoga Allah beri solusi jalan keluar yang baik. Dan yang punya hajat yang baik, semoga Allah kabulkan. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Silakan untuk ditutup, Mbak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Pak Ali atas ilmu yang tentunya sangat bermanfaat untuk kami. Kajian yang akan datang insya Allah akan kami selenggarakan hari Rabu 12 Juli 2023 masih mentadaburi surat Al-Baqarah ayat berikutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga kita semua senantiasa dalam rahmat, keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa kami juga ingin mengundang Bapak Ibu sekalian untuk memfollow IG Pak Ali melalui Instagram serta YouTube channel Pak Ali. Juga mohon doa restu Bapak Ibu sekalian, sebentar lagi Rumah Tahfiz Al-Kalam akan kami mulai insya Allah pada tanggal 19 Juli bertepakatan dengan Tahun Baru Islam. Saya Rima Wirasakti, Diana Muhdi, Rati, dan Nadia Laras undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.